Saya mahasiswa PPG Darjab Batch 1 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor NIM 06220824658 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya. Pada hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan mempraktekkan video pembelajaran kelas 7 dengan judul Indahnya Sabar dan Syukur, guna untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG Darjab Batch 1 tahun 2025. Kepada dosen dan guru penilai bisa memberikan masukan dan bimbingan terhadap video pembelajaran yang saya buat ini. Untuk lebih jelasnya, simak video pembelajaran ini.
dilanjutkan, saya akan absen dulu ya. Saya panggil namanya, nanti langsung tunjukkan aja. Yang pertama, Ade. Ya, ada ya. Esti. Ya, ada. Kaila. Ya, ada. Novi. Ya, ada. Piko. Ya, ada. Maya. Ya, ada. Ajiza. Ya, ada. Nikita. Ya. Divana. Ya. Husna. Ya. Ayu. Ya. Nita. Ya. Aza. Ya. Sarah. Ya. Kemudian lanjut Pia. Ya. Kemudian Mita. Ya. Kemudian Khalifah. Ya. Kemudian Ivy. Ya. Kemudian Cahya. Ya. Dan Farli. Berarti untuk hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada ya. Berarti hari ini nihil masuk semua, ya toh? Ya. Alhamdulillah hari ini anak-anak nihil. Tidak ada yang tidak masuk. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, ya, nanti Bu di sini mau memberikan materi Anda, ya, materi anak-anak sekalian tentang indahnya sabar dan syukur. Nah, materi kali ini tentang indahnya sabar dan syukur. Ada yang tahu pengertian sabar? Tunjuk jari. Ya. Sabar adalah sikap sabar dan teguh dalam menghadapi kesulitan. Ya.
bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Beri tepuk tangan untuk kalian, teman-teman kalian yang sudah di depan. Oke ya, selanjutnya materi yang selanjutnya ya, kita akan membahas tentang isi kandungan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas ya. Itu ada hadis, bisa dilihat di depan ya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lam anna nasra ma'as-sabri wa anna al-fara ma'al qurri karba wa anna ma'al usri yusra rawahu Tirmidzi. Nah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketahuilah sesungguhnya pertolongan dari Allah itu selalu menyertai kesabaran. Kemudian ya, dan jalan keluar dari kesulitan selalu menyertai kesulitan, dan kemudahan selalu menyertai kesusahan. Hadis riwayat Tirmidzi. Makanya ya, kalau kita ingin menghendaki pertolongan Allah itu harus bersabar, karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Setiap kali kita meminta kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan kalau kita mau bersabar. Ya, insya Allah akan dikabulkan. Makanya anak-anak setiap habis sholat kita harus berdoa. Nah, minta pertolongan kepada Allah supaya Allah bisa beri pertolongan kepada kita. Dari hadis ini ya, yang telah diuraikan sebelumnya, ini juga ada terdapat dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 150. Ada yang bisa membaca? Tunjuk jari. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bil sabri was sholati innallaha ma'as sabirin. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2, juz 2, 153. Itu adalah keterangan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 153 ya. Dari kandungan ini, maka jalan keluarnya atau solusi permasalahannya, kesulitan itu bisa kita hadapi dengan kesabaran. Nah, dengan kesabaran itu kita selagi masih ada
video tadi, nanti salah satu anak ada yang maju ke depan untuk menjelaskan tentang video tadi dan makna dari sabar dan syukur. Kira-kira ada yang bisa maju ke depan? Saya Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalifah. Saya akan memberikan hikmah yang terkandung dalam tayangan video tadi. Melihat tayangan video ini, saya bisa menyimpulkan bahwa 1. Meningkatkan kecintaan saya terhadap Al-Quran dan hadis. 2. Membekali saya dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. 3. Meningkatkan kekhusyuan kita dalam beribadah terlebih sholat dengan menerapkan hukum bacaan tajwid serta isi kandungan surah atau ayat dalam bacaan pendek yang saya baca. Jadi, materi singkat tentang sabar dan syukur adalah bisa kita simpulkan. Sabar adalah sikap menahan diri dan tidak mengeluh saat menghadapi pencobaan, penderitaan, atau godaan. Sabar juga berarti ketabahan, ketenangan, dan tidak terburu-buru. Ini mencakup kemampuan menahan diri dari kemaksiatan dan selalu taat pada Allah. Sedangkan syukur adalah dalam Islam, syukur memiliki makna yang lebih dalam, yaitu kemampuan atas nikmat Allah yang disertai dengan ketentuan dan penggunaan nikmat tersebut sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dari penjelasan teman tadi, jadi bisa kita simpulkan tentang makna sabar dan syukur tadi, ya, bahwa manusia itu dituntut untuk bersabar. Dengan kesabaran kita, ya, maka Allah akan menguji kepada hambanya untuk berlatih kesabaran. Dengan kita bersabar, insya Allah akan memberikan pahala yang besar. Dari kesabaran tadi, Allah akan memperlihatkan contohnya lewat sholat. Dengan sabar dan sholat, Allah itu nanti akan memberikan pahala yang berlipat kepada hambanya. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat 5 waktu. Dalam sholat 5 waktu ini hubungannya dengan sabar ada kaitannya, karena dengan sholat hati kita akan tenang, hati kita akan tentram dan damai. Maka kalau kita diuji oleh Allah dengan kesabaran, insya Allah akan bisa kita lalui. Nah, sampai di sini bisa dimengerti tentang kesabaran tadi. Begitu juga dengan syukur. Apa yang telah diberikan oleh Allah, nah, kita ucapkan alhamdulillah. Nah, dengan syukur Allah akan menambah nikmat yang diberikan kepada hambanya. Makanya jangan sering-sering mengeluh. Apa yang diberikan oleh Allah harus kita terima dengan alhamdulillah. Itu namanya kita sangat bersyukur apa yang diberikan oleh Allah. Paham sampai di sini? Dari keterangan tadi, ya, bisa kita ambil hikmahnya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita lakukan, bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di rumah, bisa dengan orang tua, dengan guru, dengan teman, dengan sanak saudara kita, dengan tetangga kita, dengan kesabaran dan syukur. Nah, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kira-kira bisa dipahami dan ada pertanyaan lagi atau
Sudah mana